Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Salman, pelaku BMK 10. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sebuah topik berjudul Blockchain Innovation on HR Industry. Riches and Market pada tahun 2020 merilis survei dan prediksinya terkait pasar blockchain di global. Mereka memprediksikan pertumbuhan pasar blockchain dari semula di tahun 2020 sebesar 3 miliar US dollar akan bertumbuh sebesar 67,3% hingga mencapai 39,7 miliar US dollar pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia juga memberikan sinyal positif terhadap penerimaan teknologi ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo berencana membuat regulasi terkait blockchain, artificial intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT). Tujuan regulasi tersebut ialah mengantisipasi risiko keamanan dari masifnya penggunaan teknologi ini. Regulasi ini merupakan turunan dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos (PPNSPK) dan juga bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja. Highlight industri tenaga kerja. Pada pertemuan meja bundar yang diselenggarakan oleh HRT dan Globalization Partners di Australia, mereka menyoroti sebuah topik yang cukup menarik ketika perbatasan Australia di border untuk tenaga kerja asing ataupun tenaga kerja lokal sulit bertukar dengan tenaga kerja dari negara lain. Organisasi ini sedang mengalami fase pertumbuhan, sehingga fokus untuk menarik bakat baru dan mempertahankan bakat yang sudah ada adalah menjadi prioritas utama. Terlebih situasi tenaga kerja yang hanya bisa berputar di seputar Australia saja. HBR mensurvei lebih dari 400.000 pekerja AS pada tahun 2017 tentang pengaruh pengembangan karir terhadap performa karyawan. Beberapa pekerja yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka akan berupaya lebih keras 2 kali lipat untuk memberikan dedikasinya kepada perusahaan jika proses promosi karyawan di perusahaan tersebut dikelola dengan baik. Starbucks harus berhadapan dengan Equal Employment Opportunity Commission (EOC) pada tahun 2021 atas tuduhan bias rasial pada proses promosi karyawan di Starbucks. Starbucks dan WIOC mencapai kata sepakat untuk melakukan perubahan pada proses pengelolaan karyawan di Starbucks. Dan Starbucks berkomitmen penuh untuk memperbaiki dan meneruskan tindak lanjut perubahan pengelolaan karyawan di perusahaannya. Lalu kenapa harus menggunakan blockchain? Kenapa HR industry membutuhkan blockchain? Di industri sebelumnya, blockchain telah mendisrupsi industri kesehatan, industri keuangan, dan industri supply chain atau distribusi barang. Ketiga industri ini mendapatkan peningkatan 3 nilai. Yang pertama, nilai transparansi, kedua nilai keamanan, dan ketiga nilai kepercayaan. Ketiga nilai ini didapatkan dari 5 elemen yang dimiliki oleh blockchain: distribution, encryption, immutability, tokenization, and decentralization. Harapannya, kelima elemen ini juga bisa membawa peningkatan pada 3 nilai transparansi, keamanan, dan kepercayaan di industri ketenagakerjaan. Oke, kita sepakati ada 2 masalah yang perlu kita selesaikan pada
industri ketenagakerjaan. Yang pertama adalah tantangan mengelola karyawan berbakat di tengah kondisi penurunan ekonomi sejak pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya transparansi pada proses promosi karyawan dapat menyebabkan aspirasi karir karyawan tidak terwujud. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan mereview singkat apa saja informasi yang sudah kita dapat dan apa yang akan kita sepakati. Pertama, perkembangan ukuran pasar blockchain yang diprediksi akan terus bertumbuh sampai tahun 2025 dan sikap pemerintah Indonesia yang responsif dan memberikan sinyal positif terhadap penerimaan teknologi ini. Lalu, harapan 5 elemen desain blockchain untuk meningkatkan nilai-nilai di industri ketenagakerjaan. Serta yang terakhir, 2 masalah utama yang meliputi pengelolaan tenaga kerja. Yang pertama tentang kondisi pandemi yang mempersulit proses pengelolaan karyawan berbakat dan tentang kurangnya transparansi pengelolaan promosi karyawan berdampak pada aspirasi karir karyawan yang tidak terwujud. Jadi kita sepakati bahwa objek penelitian pada kali ini akan fokus pada satu proses manajerial, yaitu proses pengembangan kepemimpinan dan manajemen. Teori dari Armstrong dan Taylor 2020 menjelaskan bahwa pengembangan kepemimpinan dan manajemen berkaitan dengan proses memelihara keterampilan kepemimpinan yang lebih lembut melalui berbagai proses pendidikan dan memastikan bahwa manajer yang akan diangkat atau sudah diangkat telah memiliki urutan pengalaman yang tepat. Jadi Dassler 2020 membagi 3 program pengembangan manajemen, yaitu Candidate Assessment, Managerial On-the-Job Training, dan Off-the-Job Management Training. Alat yang paling sering digunakan pada Candidate Assessment adalah the 9-box grid, di mana karyawan-karyawan yang punya potensial untuk menjadi manajer dan yang kurang potensial akan dibedakan. Proses manajerial on-the-job training berfokus pada pemberian pelatihan atau pendidikan kepada calon manajer ketika mereka sedang bekerja. Contohnya mereka bisa diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di departemen lain ataupun mereka dipindahkan untuk bekerja di departemen lain. Off-the-job management training berbanding terbalik dengan manajemen on-the-job training, melatih dan memberi pendidikan kepada calon manajer di luar proses bekerja. Artinya, mereka akan diminta untuk menyelesaikan case study atau mereka akan dihadapkan dengan teka-teki permainan komputer. Noe and al. 2018 menggambarkan sistem manajemen karir dasar melibatkan 4 langkah: pengumpulan data, umpan balik, penetapan tujuan, serta perencanaan tindakan dan tindak lanjut. Data-data karyawan yang berpotensi untuk menjadi manajer maupun tidak berpotensi menjadi manajer dikumpulkan, kemudian diminta umpan baliknya, serta ditetapkan tujuannya. Kemanakah rencana karir karyawan tersebut? Kemudian perusahaan akan merencanakan bersama karyawan tersebut terkait tindak lanjut rencana pengembangan karir karyawan tersebut. Gary Drexler 2020 mendefinisikan penilaian kinerja sebagai proses mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau masa lalu relatif terhadap tenaga kerja. Poin penilaian kinerja ini salah satunya menjadi kunci kredibilitas karyawan yang akan dipromosikan. Karyawan-karyawan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap perusahaan dan karyawan-karyawan yang memiliki performansi terbaik, harapannya bisa lebih mudah untuk dipromosikan ketimbang karyawan-karyawan yang kurang memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Oke, setelah kita
bicara panjang lebar terkait teori manajemen sumber daya manusia, akhir kita akan mendefinisikan blockchain itu sendiri. Teknologi blockchain menurut Shetty and al. 2019 sebagai database bersama, terdistribusi, dan toleran terhadap kesalahan yang dapat dibagikan oleh setiap peserta dalam jaringan. Tetapi tidak ada entitas yang dapat mengontrol. Tidak ada entitas yang dapat mengontrol di sini maksudnya semua entitas yang berada di dalam jaringan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kekuasaan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Penelitian yang akan kami kembangkan berjudul Model Promosi Karyawan berbasis Blockchain. Program ini memungkinkan karir karyawan untuk lintas perusahaan. Karyawan-karyawan yang berada di dalam perusahaan lingkup group of business atau perusahaan-perusahaan kartel seperti BUMN diharapkan dapat promosi di perusahaan kemitraannya. Misalnya, sebelumnya dia berada di perusahaan Telkom, kemudian dipromosikan di BNI, ataupun mereka berada di lingkup group of business Astra International, dia berada di anak perusahaan, kemudian dipromosikan ke perusahaan induk. Kami berharap program ini mampu mempertahankan talenta-talenta unggul untuk tetap berada di lingkup ekosistem bisnis tersebut. Model promosi karyawan yang kami kembangkan didasarkan pada penelitian Nurul 2020 tentang pengaruh pengembangan karir terhadap promosi jabatan di PT XL Aksiata Tbk Cabang Bandung dan penelitian Widiani dan Suparta tahun 2020 tentang pengaruh pengalaman kerja, prestasi kerja, dan loyalitas karyawan terhadap promosi. Kedua, penelitian ini membuktikan bahwa promosi karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bagaimana seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang ciamik, prestasi kerja yang bagus, dan loyalitas terhadap perusahaan yang tinggi, serta sistem pengembangan karir yang bagus di perusahaan akan membantu karyawan tersebut untuk mendaki jabatan lebih tinggi di perusahaan dia berasal ataupun di perusahaan kemitraan yang berada dalam satu lingkup yang sama dengan perusahaan asalnya. Model ini dikembangkan dari model kerangka kerja atau sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sudah ada dan penelitian-penelitian terdahulu. Model BCRMS dan BCHRMS berbasis blockchain untuk memverifikasi dan menyimpan rekrutmen dan informasi terkait HRM lainnya yang disusulkan Onyx, Miras, dan Kim pada tahun 2018 menjadi dasar utama kerangka model yang kita kembangkan. Pada proses promosi, kita perlu memverifikasi atau memvalidasi kredibilitas karyawan yang akan dipromosikan. Ada dua arah untuk verifikasi. Yang pertama itu verifikasi pendidikan yang pernah dia tempuh dan verifikasi pelatihan yang pernah dia dapatkan. Sistem verifikasi sertifikat pendidikan dan pelatihan pelamaran pekerjaan berbasis blockchain yang kompatibel dengan Open Page of IMS Global Learning Consortium yang disusulkan Jong and Choi 2019 dan sistem verifikasi ijazah dan transkrip dokumen elektronik berbasis blockchain Ethereum yang diusulkan Chaniago dan Soekarno tahun 2020 menjadi dasar kami untuk mengembangkan sistem verifikasi pelatihan atau pendidikan yang pernah ditempuh oleh karyawan. Terakhir, pada proses promosi ini akan ditutup dengan tanda tangan kontrak kerja digital.
agar sistem dapat memperbarui data karyawan dari perusahaan asalnya ke perusahaan yang baru. Metode tanda kontrak digital berbasis blockchain dengan Neiderator yang diperkenalkan oleh Santoso dan Barmawi pada tahun 2020 menjadi metode yang kami pilih untuk kami terapkan pada model yang sedang kami kembangkan ini. Model ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang kita telah kaji agar model yang kita kembangkan bisa diterima oleh industri. Berikut skema bisnis proses model promosi karyawan berbasis blockchain. Ketika karyawan mengakses sistem kami, kemudian mendaftar program, mereka akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan lowongan pekerjaan atau jabatan yang tersedia. Kemudian mereka akan diminta untuk mengunggah sertifikat pendidikan atau pelatihan yang dimilikinya. Sertifikat tersebut akan divalidasi atau diverifikasi keasliannya oleh sistem. Setelah data tersebut terkumpul, sistem belum bisa langsung memproses berkas lamaran karyawan karena ada beberapa poin penilaian lagi yang perlu diunggah, yaitu informasi dasar karyawan, penilaian kinerja karyawan, dan riwayat pekerjaan karyawan yang akan diambil datanya dari perusahaan asal karyawan. Setelah data lamaran karyawan terkumpul, karyawan akan dimasukkan ke daftar tunggu untuk nantinya sistem seleksi dan karyawan-karyawan yang terpilih untuk dipromosikan akan menerima konfirmasi melalui email. Karyawan-karyawan tersebut akan diuji kompetensi dan diwawancara oleh perusahaan barunya secara langsung dan terintegrasi dengan blockchain. Karyawan yang terpilih untuk direkrut di perusahaan baru di jabatan tertentu yang mereka lamar harus menandatangani kontrak kerja digital bersama perusahaan di sistem kami agar data karyawan dari perusahaan asalnya bisa terupdate, tertransfer ataupun dapat dipindahkan ke perusahaan barunya. Data karyawan yang sudah diupdate akan disimpan secara internal di sistem informasi perusahaan barunya. Aktivitas yang berada dalam sistem kami digambarkan melalui use case diagram berikut ini. Terdapat dua user, yaitu pelamar dan perekrut, di mana pelamar melakukan 4 aktivitas. Pertama adalah memperbaharui data karyawan, meliputi informasi dasar karyawan dan riwayat pekerjaannya. Kemudian yang kedua memilih lowongan pekerjaan. Yang ketiga mengunggah sertifikat pendidikan atau pelatihan. Dan yang keempat menindaklanjuti kontrak kerja digital. Menandatangani kontrak kerja digital. Pada sisi perekrut memiliki 3 aktivitas utama, yaitu memperbaharui data karyawan, meliputi penilaian kinerja karyawan dan riwayat pekerjaan karyawan, kemudian mengunggah lowongan pekerjaan, dan menandatangani kontrak kerja digital bersama karyawan barunya. Semua proses ini terintegrasi dengan sistem login akses di sistem kami. Penelitian yang kami kembangkan bersifat eksploratif, artinya penelitian ini terbilang baru dan diharapkan akan dilanjutkan di penelitian-penelitian selanjutnya. Kami akan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data penelitian. Maka, metode penelitian yang kami
gunakan adalah metode kualitatif dan strategi penelitian survei. Objek penelitian kami berbentuk organisasi atau perusahaan di mana kami akan mengkonfirmasi permasalahan dan kebutuhan sistem pengelolaan ketenagakerjaan ke narasumber. Narasumber bisa jadi berjumlah banyak, bisa jadi berasal dari berbagai organisasi atau perusahaan, namun diambil pada satu waktu. Sehingga, berdasarkan analisis, kami berjenis organisasi, keterlibatan penelitian minimal, latar penelitian non-quantified, dan waktu pelaksanaan cross-sectional. Variabel yang kami teliti sesuai dengan teori Armstrong dan Taylor 2020 terkait variabel pengembangan kepemimpinan dan manajemen. Dimensi operasional variabel ini diantaranya kinerja karyawan, riwayat pekerjaan, dan pelatihan atau pendidikan yang pernah dilakukan karyawan. Narasumber yang akan menjadi narasumber wawancara kami ialah direktur atau manajer sumber daya manusia dan direktur atau manajer sistem informasi. Daftar pertanyaan wawancara yang akan kami tanyakan sebagai berikut. Pertama, kami akan mempertanyakan tentang penerapan blockchain yang direncanakan perusahaan. Apa saja proses bisnis yang akan diintegrasikan dengan blockchain. Kemudian, bagaimana integrasi sistem informasi antara perusahaan induk dan anak usaha atau antara perusahaan A, dan perusahaan lainnya sesama perusahaan kartel. Yang ketiga, bagaimana perusahaan mengelola data karyawan di perusahaan ini? Apakah cukup baik? Apakah sangat baik? Yang keempat, apa saja proses pengelolaan karyawan yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi? Yang kelima, bagaimana pengembangan karir karyawan di perusahaan ini? Apakah perekrutan manajer mengambil dari internal karyawan saja ataupun mengambil dari eksternal karyawan juga? Lalu bagaimana pengembangan kepemimpinan dan manajemen di perusahaan? Bagaimana kaitannya proses pengembangan kepemimpinan dan manajemen dengan pilihan pengembangan karir yang tersedia di perusahaan tersebut? Apa saja kriteria karyawan yang siap diangkat jabatan atau dikembangkan karirnya? Bagaimana perusahaan memverifikasi kredibilitas karyawan yang akan diangkat jabatannya? Selanjutnya, dan yang terakhir, apa tantangan terbesar dalam pengembangan kepemimpinan dan manajemen? Serta kaitannya dengan besar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tantangan atau permasalahan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan wawancara ini kami gali untuk mendapatkan konfirmasi permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang kita telah tetapkan sebelumnya. Informasi-informasi yang lengkap dari wawancara ini akan kami kembangkan dan menjadi dasar pengembangan model promosi karyawan berbasis blockchain. Kami memiliki 9 tahap penelitian yang kami ambil dari tahapan penelitian Sugiono tahun 2014. Tahapan 1 dan 2, kami menentukan objek penelitian dan pencarian data awal berupa data sekunder, research dan market, serta rencana Kominfo. Kemudian tahap 3 dan 4, kami menentukan rumusan masalah yang telah kami tetapkan dan membuat kerangka pemikiran, yaitu kerangka model promosi karyawan berbasis blockchain. Tahapan 5 dan 6, pemilihan perusahaan yang akan diteliti dan menetapkan metode penelitian. Untuk perusahaan yang diambil yaitu group of business ataupun perusahaan kartel, dan metode yang kami gunakan untuk penelitian ini metode kualitatif. Kami melakukan wawancara untuk mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tahapan ke-7 dan 8, kami melakukan pengumpulan data, melakukan wawancara langsung ke perusahaan, dan merancang model dan analisa. Terakhir, kami mengambil kesimpulan dan saran. Situasi
sosial, perkembangan penerapan teknologi blockchain di global maupun Indonesia sangatlah berpeluang untuk berkembang lebih jauh lagi. Ada dua faktor. Yang pertama, riset dari Research and Market tahun 2020 tentang prediksinya yang akan terus berkembang ukuran pasar blockchain dari tahun 2020 ke 2025 dan respon positif dari pemerintah Indonesia yang terbuka untuk menerima teknologi blockchain diterapkan di Indonesia. Nah, sumber yang akan kami wawancari sebagai upaya pengumpulan data primer ialah direktur atau manajer sumber daya manusia dan direktur atau manajer sistem informasi. Kriteria organisasi atau perusahaan yang akan menjadi objek penelitian kami, diantaranya group of business atau perusahaan kartel, perusahaan terbuka dan perusahaan multinasional. Artinya perusahaan tersebut harus sudah melantai di bursa efek dan perusahaan tidak hanya beroperasi di Indonesia, tapi beroperasi di luar negeri juga, atau perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia juga. Perusahaan yang sudah menjadi pemain menengah atau pemain besar di industri 4.0 dan perusahaan yang sedang menerapkan atau berencana menerapkan teknologi blockchain. Kami menentukan kriteria organisasi ini atau kriteria perusahaan ini atas dasar perusahaan harus cukup besar dan kompleks serta memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi blockchain. Ini sebelumnya perusahaan sudah mengelola big data dengan baik dan menerapkan teknologi AI ataupun IoT dan siap untuk menerapkan teknologi blockchain. Jangan sampai perusahaan belum punya kapabilitas untuk menerapkan teknologi AI dan IoT tapi sudah berpikir terlalu jauh untuk menerapkan teknologi blockchain. Itu tidak menjadi organisasi atau perusahaan yang menjadi objek penelitian kami. Organisasi atau perusahaan yang sesuai kami harapkan mampu memberikan pandangan dan informasi yang lengkap untuk menjadi dasar kerangka model yang akan dikembangkan. Kami akan mengambil data secara langsung melalui wawancara ke organisasi atau perusahaan, kemudian data tersebut akan diuji validitasnya dengan uji trustworthiness. Data primer yang telah diperoleh dari wawancara akan dianalisa dan dijadikan konfirmasi permasalahan dan kebutuhan yang dimiliki oleh user ataupun konteksnya di sini industri ketenagakerjaan. Selanjutnya, model akan dirancang dan digambarkan dalam bentuk UML diagram. Sebelumnya mungkin kita sudah gambarkan dalam bentuk use case diagram, dan selanjutnya kita akan gambarkan dalam bentuk use case scenario dan use case sequence diagram. Kesimpulan penelitian akan ditarik dari keberhasilan model dalam menyelesaikan rumusan masalah. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.